Sekarang saja, Pak. Terima kasih. Eh, saya rekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Ta'ala, kita malam ini bisa bersua kembali secara virtual dalam mata kuliah kita di pertemuan 11, 12, 13. Mata kuliah kita masih berkaitan dengan financial eh, financing ya, atau manajemen pembiayaan, atau dalam bahasa saya digital financing. Baik ya, untuk menyingkat waktu, saya akan siapkan materinya terlebih dahulu. Eh, Namun demikian saya mohon dibantu oleh ada Mbak Mega ya untuk menjadi host saya. Sekiranya Ya, nanti ada yang bocor suara atau sebaliknya ada yang ingin bertanya, misalnya silakan ya. Karena mungkin saya akan mencoba untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Dari dua materi bisa tersampaikan semuanya. Jadi mungkin akan mengalir begitu ya. Kalau ada yang bertanya silakan, mungkin bisa raise hand. Dan nanti bisa dibantu oleh Bu Mega ya. Baik, Baik, saya siapkan ya. Terima kasih sebelumnya, Bu Mega. Mega saya sambil, oke, Pak sudah terlihat ya materinya? udah, Udah, Prof. Kak. Sudah ya, Alhamdulillah. Eh, Baik, mungkin tadi pagi ada yang sehari atau kesempatan ini ada yang mengikuti kembali, nggak masalah ya. Saya akan memulai dari pertemuan ke-11 ini tentang how to build a scorecard. Jadi kita ingin mencoba untuk mempelajari secara lebih mendalam bagaimana proses analisa pembiayaan dilakukan dengan berbasis pada digitalization ya, pada secara secara manual itu kita sudah pernah paparkan di kelas gitu ya, untuk menilai kelayakan suatu pembiayaan atau kredit itu dengan menggunakan 5C gitu ya. Kita uh, perlu mengetahui bagaimana posisi kedudukan eh, atau profil dari calon klien ya, dari calon yang akan kita jadikan sebagai partner atau yang akan kita jadikan sebagai nasabah kalau dalam lembaga keuangan perbankan gitu ya. Jadi kita perlu tahu siapa yang kita hadapi ini, profilnya seperti apa, performanya seperti apa. Kalau dalam konteks manual kita bisa melakukan analisa gitu ya dengan menggunakan data primer maupun data sekunder gitu ya. Intinya adalah kita ingin tahu karakternya seperti apa sih calon klien kita ini kan gitu ya. Kemudian yang kedua kita ingin tahu capacity-nya ya, kemampuannya. Apakah klien kita ini memiliki kemampuan untuk membayar? Artinya dia punya pendapatan atau tidak? Kalau punya pendapatan berapa pendapatannya gitu ya. Dan kemudian ada willingness to pay, ada kemauan untuk membayar gitu. Nah, kemauan untuk membayar itu adalah dari sisi karakternya tadi gitu. Lalu kemudian apakah punya jaminan atau tidak ya, kolateral gitu. Lalu kemudian punya modal atau tidak, capital. Artinya bahwa ketika seseorang mengajukan suatu pembiayaan atau pinjaman atau kredit misalnya, secara secara mendasar apakah yang bersangkutan ini sebetulnya memiliki capital atau tidak, memiliki aset atau tidak, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah condition of economics ya. Kita ingin tahu secara economics apakah pada posisi yang sedang baik-baik saja atau sebaliknya sedang dalam kondisi yang memburuk misalnya, baik itu ada di lingkungannya maupun secara nasional, secara makro gitu. Nah, itu biasanya dalam aktivitas pembiayaan yang dilakukan secara konvensional
tradisional itu dilakukan melalui wawancara, kemudian dilakukan juga melalui kunjungan ya, visit on the spot. Jadi kita mendatangi calon klien kita, kemudian kita ingin tahu tinggalnya di mana gitu ya, lalu kemudian bekerjanya atau kantornya di mana, alamatnya. Kita perlu juga tahu, kadang kita kunjungi secara langsung gitu. Apakah betul atau tidak yang bersangkutan itu bertempat tinggal sesuai dengan yang ada di dalam KTP atau yang ditulis di dalam informasi data sekundernya begitu ya. Jadi itu dilakukan secara manual. Pada umumnya yang dilakukan dalam lembaga tradisional. Nah, kita mencoba untuk ya step to one styles. Jadi kita mencoba untuk naik sedikit dalam satu lantai di atas ya di atas pada umumnya yang menggunakan konsep tradisional. Kita akan coba menggunakan pendekatan dengan menggunakan scorecard yang digunakan oleh lembaga keuangan berbasis teknologi informasi atau kita sering sebut dengan istilah di lembaga keuangan digital banking. Ya, ada bank yang berbasis pada digital atau lembaga keuangan non-bank seperti financial technology, fintech. Ya, mungkin pernah dengar fintech gitu ya. Nah, lembaga-lembaga tersebut sudah tidak lagi melakukan uh, analisa pembiayaan dengan berbasis pada cara-cara tradisional tadi, misalnya mewawancarai atau mendatangi tempat tinggalnya di mana, lalu kemudian mendatangi kantornya di mana, itu sudah tidak lagi digunakan, tapi menggunakan yang namanya scorecard, gitu ya. Nah, scorecard itu outputnya atau produknya namanya credit scoring, gitu. Jadi kita sekarang sedang membahas tentang credit scoring. Nah, credit scoring itu atau bahan bakunya atau alatnya disebut dengan scorecard. Nah, scorecard itu apa? Scorecard itu kalau di dalam proses pengenalan awal itu seperti halnya kita bermain bola atau bermain bulu tangkis ya, yang kemudian skornya menggunakan kartu ya, misalnya uh, ada apa namanya permainan uh, bulu tangkis misalnya. Ketika ada lawan smash dan kemudian masuk misalnya, maka dikasih kartu satu gitu ya. Kemudian kalau lagi masuk lagi dua, gitu pakainya card ya, pakainya scorecard gitu ya. Jadi pakai kartu. Nah, itu dulu ketika sebelum ada komputer itu menggunakan sistem kartu. Nah, nama-nama itu digunakan sampai sekarang walaupun yang kemudian melakukan itu bukan orang lagi, tapi yang melakukan dalam mesin ya, yang melakukan dalam mesin gitu. Nah, bagaimana mesin itu beroperasi? Ya, bagaimana sistem itu beroperasi? Jadi yang pertama adalah pasti berbasis pada data. Nah, bagaimana data itu bisa diperoleh? Dari mana data itu diperoleh? Apakah datanya memenuhi atau tidak? Gitu ya. Jadi dalam proses untuk melakukan scorecard atau credit scoring yang menjadi isu utama adalah uh, data, gitu ya. Datanya ada atau tidak ya? What are your available data sources? Gitu ya. Apakah sumber data Anda terpenuhi atau tidak? Artinya datanya itu tersedia atau tidak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah expertise ya. Apakah kita memiliki kemampuan gitu ya untuk melewati tiga tahapan ya, tiga tahapan di dalam suatu pendekatan. Nah, tahapan apa? Tahapan nanti kita akan pelajari tiga tahapan itu atau tiga model atau tiga pendekatan yang kita lakukan. Ya, kita harus punya kemampuan, expertise, gitu ya. Kalau kita nggak punya kemampuan dalam melakukan apa, mengolah data, kita tidak akan menghasilkan apa-apa, gitu ya. Oke, makasih Mbak Mega sudah di mute dulu ya. Nanti kalau ada mau bertanya boleh bertanya. Oke, kemudian yang ketiga, di dalam pengembangan credit scoring atau scorecard ini adalah metodologi, ya metodologi. Jadi kita harus mengetahui dan memahami bagaimana metodologi yang digunakan, ya. Nah, di sini ada yang pertama adalah
manakah diskriminan yang akan dapat memprediksi kemungkinan kegagalan. Nah, di situ yang dimaksud dengan diskriminan itu apa? Faktor-faktor. Faktor-faktor yang kita bisa gunakan untuk memprediksi atau melakukan estimasi atau menguji beberapa kemungkinan kegagalan. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan diskriminan atau faktor-faktor tertentu yang kita gunakan sebagai alat deteksi untuk mengetahui tingkat kegagalan, maka itulah yang nanti kita akan jadikan sebagai diskriminan namanya, ya. Kemudian yang kedua adalah what are the cut-off scores for accepting good or bad borrowers. Jadi kita nanti akan membuat suatu skor di mana kita akan melakukan cut off. Cut off itu adalah memisahkan antara yang good borrowers dengan yang bad borrowers, gitu ya. Jadi dengan menggunakan faktor-faktor diskriminan tadi, kita akan melakukan suatu penilaian dan kemudian akan memisahkan antara mana yang akan menuju pada kegagalan dan mana yang akan menuju pada keberhasilan. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah bahwa calon klien itu memiliki ciri-ciri atau karakter atau faktor-faktor yang bisa dideteksi lebih awal, apakah akan gagal atau berhasil, nah, gitu ya. Jadi nanti dari scoring atau scorecard ini nanti akan mendeteksi apakah calon klien itu, calon nasabah itu akan berhasil atau gagal dalam memenuhi kewajibannya. Nah, disitulah sebuah machine learning yang akan diajari gitu ya dengan menggunakan algoritma untuk bisa mendeteksi. Jadi mengumpulkan data, kemudian mengolah data itu, lalu kemudian mengkelompokkan menjadi dua sisi ya. Ada sisi good, ada sisi bad gitu. Nah, misalnya ini ada Mas Ali Sabana gitu ya. Ali Sabana ketika kita menggunakan pendekatan tradisional untuk mengetahui apakah Mas Ali Sabana ini nanti ketika akan diberikan pembiayaan atau kredit akan gagal atau akan berhasil untuk memenuhi kewajibannya dengan cara-cara tradisional, kita pasti ingin tahu karakternya Mas Ali Sabana ini gimana sih, ya? Apakah suka bohong atau tidak, jujur atau tidak, misalnya. Lalu kemudian terbuka atau tertutup. Lalu kemudian apakah Mas Ali Sabana ini memiliki track record yang baik atau tidak, misalnya. Lalu kemudian berhubungan dengan lingkungannya seperti apa? Dia tinggal di lingkungan yang bagaimana, gitu ya. Lalu kemudian pekerjaannya saat ini apa? Pendapatannya ada atau tidak? Nah, kalau kita ingin tahu tentang Mas Ali Sabana, tentang hal itu, kita mesti harus tanyakan ke Mas Ali Sabana. Itu dengan cara-cara yang tradisional, gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi saat ini, tidak perlu lagi ditanyakan itu ke Mas Ali Sabana. Kita akan bisa melihat bagaimana Mas Ali Sabana ini ya menggunakan berbagai eh, alat-alat dan teknologi komunikasi yang ada selama ini melalui handphone. Di dalam handphone itu kemudian atau smartphone itu ada media sosial, kemudian payment, ada payment gateway, ada PPOB, lalu kemudian ada marketplace, lalu di dalamnya juga ada apa namanya e-commerce gitu ya. Nah, selama Mas Ali Sabana berinteraksi dengan smartphone-nya itu berapa lama ke belakang, 5 tahun ke belakang atau berapa tahun ke belakang, itu semua bisa ditarik, ya datanya bisa ditarik. Itu uh, yang namanya big data analytics gitu ya, dengan menggunakan analisa big data yang Mas Ali Sabana berinteraksi selama ini dengan smartphone-nya itu bisa ditarik dan akan bisa dilakukan scoring ya. Nah, ini mungkin sesuatu yang mungkin masih di awang-awang kok bisa gitu ya, kok bisa. Ya itulah teknologi. Nah, saat ini kita akan mempelajari bagaimana prosesnya ya. Tapi kita nggak akan mempelajari teknologi, tapi akan mempelajari bagaimana
proses itu terjadi, ya. Bagaimana digital banking atau fintech ya atau financial technology itu bekerja seperti apa dalam melakukan analisa pembiayaan melalui digital, ya melalui digitalisasi tadi. Itu ya. Oke, berikutnya adalah bicara tentang data. Ini kan tadi ada 3 tahapan ya, data, expertise, dan metodologi ya. Sekarang data ya. Data itu sebetulnya dibagi menjadi 2 ya. Ada yang namanya generic scorecard. Ini generic sebelah kiri adalah namanya generic scorecard. Sebelah yang kanan namanya custom scorecard ya. Yang sebelah kiri generic scorecard ini data-data yang ada di market, ya, yang ada di dalam berbagai fasilitas digital. Contoh, misalnya yang ada di Slick. Slick itu apa? Slick itu adalah sistem layanan informasi keuangan. Adanya di mana? Adanya di OJK. Atau misalnya kita ingin mengetahui atau menarik data kependudukan. Dari mana sumbernya? Dari Dukcapil. Atau misalnya kita ingin mengetahui bagaimana perilaku klien ini, apakah dia termasuk orang misalnya yang memiliki stereotip sebagai seorang yang open atau close, ya, yang introvert atau extrovert, misalnya. Ini orang ini apakah memiliki transparansi, accountability, responsibility atau tidak? Memiliki tanggung jawab atau tidak? Nah, itu bisa dilihat dari perilaku di behavior yang ada di media sosial, ya di sosial media, ya. Nah, itu bisa kita ambil, ya kita bisa ambil yang dengan sumber-sumber data tadi itu disebut dengan generic scorecard. Nah, jadi generic scorecard itu yang semua orang bisa ambil. Nah, kalau yang semua orang bisa ambil itu data-data yang memiliki sumber-sumber yang formal seperti kita narik dari data Dukcapil, kita narik data dari OJK, kita narik data dari Bank Indonesia, kita narik data eh, misalnya dari Kemenaker, misalnya dari Kementerian Tenaga Kerja tentang riwayat pekerjaan misalnya. Nah, itu namanya generic scorecard. Nah, ada yang custom scorecard. Custom scorecard itu kita menarik data yang merupakan data-data yang tidak bisa kita langsung tarik dari sumber-sumber yang sifatnya general. Ya, misalnya apa? Misalnya kita ingin menarik data dari eh, misalnya data yang tidak umum ya, data yang kita harus ambil dari tempat-tempat khusus. Misalnya kita ingin mengetahui data tentang pengalaman kerja yang kemudian kita tarik dari tempat dia bekerja, misalnya. Itu custom ya, customize ya, customize. Jadi kita harus mengkhususkan secara tersendiri mencari data-data yang tidak pada umumnya tersedia. Nah, itu data-data yang sifatnya custom scorecard ya untuk kita olah. Nah, berikutnya adalah kita bicara tentang expertise ya, bicara tentang expertise. Nah, ketika kita ingin membangun scorecard, maka kita dibutuhkan suatu keahlian, ya. Keahlian untuk bisa mengolah data tadi dari berbagai sumber, yang kemudian kita harus mengelompokkan, kemudian kita harus mampu mendesain, membuat skor, lalu kemudian menentukan parameter-parameternya, gitu ya. Lalu kemudian kita uh, menentukan seberapa besar prosentase untuk melakukan cut off gitu ya.
cut off itu tadi kita sebutkan mana yang akan kita terima pada skor berapa dan mana yang akan kita tolak pada skor berapa. Nah, itu suatu hal yang harus dimiliki oleh seseorang yang sedang mengembangkan scorecard, gitu ya. Harus dia memiliki uh, kemampuan itu, ya. Kemudian selain itu kita juga diminta ya untuk memenuhi persyaratan yaitu customer communication. Kita harus bisa menjelaskan ya mengapa seseorang itu akan bisa diterima atau ditolak misalnya. Nah, penjelasan-penjelasan itu bisa kita lakukan kalau kita memahami dan mengetahui tentang proses ya, tentang proses kerjanya seperti apa, kemudian kita juga mengetahui tentang persyaratan dan ketentuan atau SOP yang nanti akan dijalankan. Oke, nah, saudara sekalian, ada tiga tahapan ya yang akan dilalui oleh suatu proses ini. Tadi saya lupa apakah sudah menjelaskan atau belum. Kayaknya belum ya. Jadi seseorang yang akan dinilai atau diassess ya oleh scorecard atau credit scoring ini di tahapan pertama disebut dengan proses eligibility ya atau eligibilitas. Eligibilitas itu adalah proses awal untuk mengetahui seseorang apakah dia memenuhi syarat atau tidak, ya eligible atau tidak. Nah, syarat dan ketentuan itu adalah contoh misalnya syarat tentang data diri, ya, data diri atau informasi pribadi, misalnya terkait dengan uh, nama, kemudian usia, kemudian alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, pekerjaannya apa, ya tanggal lahirnya kapan. Nah, itu namanya data pribadi atau data diri. Nah, seseorang yang kemudian memenuhi syarat, ya, jadi kita ketika akan memberikan suatu pembiayaan atau kredit, itu kan menentukan syarat dan ketentuan. Ya, jadi misalnya berapa umurnya, kemudian minimal berapa, maksimal berapa, gitu ya. Lalu kemudian pendapatan yang dimilikinya itu minimal berapa, kalau agar dia bisa memenuhi syarat untuk bisa dibiayai, misalnya. Lalu kemudian pekerjaan apa, apakah semua pekerjaan itu bisa dibiayai atau tidak. Lalu kemudian tempat tinggal, apakah lokasi tempat tinggal seseorang itu masuk dalam wilayah kerja dari perusahaan atau tidak, misalnya. Nah, itu namanya eligibilitas ya. Kalau kemudian memenuhi persyaratan dan ketentuan itu, maka disebut dengan eligible. Nah, kalau sudah eligible, maka tahapan kedua adalah melakukan proses namanya feasibility atau analisis kelayakan. Nah, kelayakan itu adalah untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu memiliki kemampuan untuk membayar atau tidak. Nah, kalau bicara memenuhi kewajibannya atau tidak, berarti nanti akan diukur adalah kemampuan bayarnya, ya, capacity to pay-nya. Nah, capacity to pay-nya itu akan dinilai dari penghasilannya, ya, penghasilan. Jadi kalau seseorang memiliki penghasilan tertentu, maka akan bisa diukur berapa kemampuan bayarnya. Tentunya setelah dianalisa pengeluaran-pengeluarannya gitu dan kewajiban-kewajibannya, lalu kemudian ada net income-nya, net income-nya itu berapa, lalu nanti akan diperhitungkan. Misalnya sepertiga dari net income. Misalnya seseorang memiliki pendapatan bersih setiap bulan 1 juta. Lalu kemudian di dalam scoringnya nanti akan ditentukan sepertiga dari pendapatan bersihnya misalnya. Berarti artinya per bulan dia memiliki kemampuan 330.000 per bulan gitu ya. Jadi di situ akan ditentukan berapa kemampuan seseorang
dalam menyelesaikan kewajiban. Karena nanti dari situ perusahaan akan menentukan berapa plafon yang nanti akan diberikan kepada orang atau calon klien tadi gitu, ya. Nah, kemampuan-kemampuan itu harus dimiliki oleh seseorang yang sedang membangun yang namanya scorecard, gitu ya, atau credit scoring. Nah, lalu kemudian berikutnya metodologi, ya metodologi. Metodologi atau cara untuk melakukan suatu analisis itu dilalui dengan 5 tahapan ini. Yang pertama adalah assess the data available. Apakah data yang ada itu tersedia atau tidak? Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bicara tentang data, apakah data-data yang kita butuhkan itu tersedia atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, define good and bad borrowers around your business objective. Apakah uh, calon peminjam ini masuk dalam kategori baik atau buruk atau jelek gitu ya, uh, sesuai dengan uh, tujuan dari bisnis kita gitu. Nah, itu nanti kita akan menentukan kriteria, ya akan menentukan kriteria. Nanti akan saya kasih contoh kriteria seperti apa untuk kita bisa kategorisasi atau klasifikasi mana yang masuk dalam kategori yang baik dan mana yang masuk dalam kategori buruk, itu ya. Lalu kemudian yang ketiga, identify and weight discriminant according to their predictive power. Kita mengidentifikasi uh, diskriminan-diskriminan atau faktor-faktor yang menjadi unsur-unsur atau faktor-faktor prediktif. Jadi kita nanti akan menentukan parameternya, lalu kemudian kita akan menilai secara statistik gitu ya. Nanti akan mengelompok, ya akan kita olah dan kemudian kita akan kelompokkan mana yang masuk dalam kategori good, mana yang masuk dalam kategori bad, gitu ya. Lalu kemudian compile variable into a scorecard, ya score. Jadi kita akan mengcompile variabel-variabel tadi dan kemudian kita masukkan ke dalam scorecard untuk kita olah datanya, gitu ya. Dan kemudian yang kelima, test your scoring system. Nah, kalau itu sudah berjalan, lalu kemudian kita akan uji apakah sistem scoring kita ini sudah sesuai atau belum. Nanti kalau belum sesuai, maka akan diperbaiki, gitu ya. Nah, ini contoh mengidentify diskriminan, ya, contoh identify diskriminan. Yang dimaksud dengan diskriminan atau faktor-faktor yang kita akan nilai apa saja itu ada di sebelah kanan, ya ada di sebelah kanan. Apa saja? Di sini ada umur, ada residence, alamat, ya, ada number of years, ya berapa lama dia tinggal di alamat tersebut. Lalu kemudian occupation, pekerjaannya apa? Nomor teleponnya ada atau tidak? Income-nya berapa pendapatannya? Years on job, ya berapa lama dia bekerja, ya prior job, ya pekerjaan yang sebelumnya apa, ya kemudian berapa tahun dia bekerja punya jabatan tersebut, kemudian berapa tanggungan yang dia miliki, ya number of dependent, tanggungan yang dia miliki itu contohnya misalnya punya istri atau tidak, punya suami atau tidak, punya pasangan atau tidak, punya anak atau tidak, gitu ya, the number of dependents. Kemudian credit history, apakah dia pernah pengalaman mendapatkan kredit atau belum, gitu ya. Kemudian banking account, dia punya akun enggak di bank. Akun di bank itu maksudnya dia punya rekening enggak di bank, gitu ya. Kemudian kredit outstanding, dia punya saat ini pinjaman dengan bank atau lembaga keuangan lain atau tidak. Debt burden, ya dia apakah memiliki memiliki pinjaman sebelumnya atau tidak.
Lalu kemudian tujuan untuk meminjam itu apa? Purpose of loan. Kemudian jenis pinjamannya apa dan seterusnya. Itu namanya diskriminan. Nanti yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi, gitu ya. Kemudian weight diskriminan, kita membuat suatu scoring atau proporsi masing-masing itu berapa persen nanti yang akan menjadi bobot, gitu ya. Bobotnya berapa persen, itu kita akan menentukan. Ya, di sini contoh misalnya kita menentukan payment history, ya payment history 35%. Kemudian ada credit utilization rate 30%. Kemudian ada new credit behavior, ya perilaku ketika dia berhubungan dengan para kreditor sebelumnya seperti apa perilakunya, apakah dia tepat waktu on time ketika repayment, ya di historical kredit sebelumnya misalnya itu nanti bisa dibaca gitu. Itu namanya weight discriminant untuk menentukan bobot dari masing-masing faktor. Lalu kemudian identify and test predictive indicators. Untuk bisa memastikan bahwa indikator-indikator tersebut bisa kita gunakan, maka dianalisa terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa metode. Nah, metode yang digunakan antara lain logistic regression. Ya, logistic regression, kemudian discriminant analysis, kemudian decision trees. Ya, ada 3 metodologi yang digunakan. Ya, nah di sini ada logistic regression. Ya, menggunakan regression seperti halnya kita pernah belajar statistik gitu. Dari data yang sudah kita gunakan selama berjalan itu bisa diuji apakah uh, ketika kita melakukan prediksi terhadap tingkat kegagalan dari calon klien itu tepat atau tidak. Kita bisa nanti akan mengetahui kalau misalnya begini, kan ada yang good, ada yang bad, gitu ya. Nah, ketika kita memberikan skor good, nah artinya apa? Skor good itu artinya bahwa dia layak untuk diberikan pinjaman. Nah, ketika dia diberikan pinjaman pada saat proses berjalan, apakah di tengah jalan tiba-tiba macet, gitu ya? Kalau kemudian kita sudah lakukan uh, analisa dan kemudian kita resultnya itu adalah good, kemudian kita kasih pinjaman, kita cairkan pembiayaan atau pinjaman kepada yang bersangkutan, tapi tiba-tiba di tengah jalan tiba-tiba macet misalnya, berarti alat analisis yang kita gunakan itu tidak tepat. Nah, ketidaktepatan tadi itu terjadi berapa persen deviasinya, gitu ya. Nah, itu bisa dianalisis dengan menggunakan logistic regression. Kalau ternyata perhitungan dan analisa kita itu salah, berarti ada error, gitu ya. Ada error. Errornya mungkin bisa jadi di dalam pembobotan, bisa jadi di dalam data yang kita olah, ya. Nah, di situ nanti kita harus perbaiki. Oke? Kita bisa menggunakan discriminant analysis atau regresi atau logistic regression atau kita juga bisa menggunakan classification trees namanya atau analisa pohon. Nah, ini 3 alat ini untuk menganalisa apakah tes atau scoring tes yang kita gunakan itu tepat atau tidak. Gitu, ya. Nah, lalu kemudian bagaimana bentuk scorecard itu, ya? Secara manual, ini ada di dalam uh, tabel sebelah kanan nih, ya. Ada tabel sebelah kanan. Ini secara manual seperti ini. Oke ya, saya lihatkan contohnya yang real ya. Tadi pagi itu sudah sempat saya paparkan. Nah, tapi ini saya lihatkan kembali. Ini contoh, ya ini contoh. Ini contoh eh, bagaimana bentuk scorecard yang dibuat dalam bentuk Excel ya dari Excel. Nah inilah mungkin
saudara sekalian, inilah pekerjaan saya selama ini. Salah satunya itu seperti ini, eh, membangun framework, ya, membangun framework untuk suatu analisis atau analyticals, ya, nah ini sekarang sudah digunakan oleh Bank BUMN, ya. Jadi apa yang eh, saya bangun ini sudah real digunakan dalam bentuk digital. Nah, ini contoh dalam bentuk manualnya. Ini contoh dalam bentuk manualnya, credit scoring ini. Jadi contoh misalnya informasi dasar yang dipergunakan itu apa saja. Ini contoh yang tadi saya sebutkan itu. Misalnya informasi untuk seorang calon klien itu yang perlu kita gali adalah usianya, status perkawinannya, jumlah tanggungan tadi ya, berapa number of dependents-nya, kemudian tingkat pendidikannya, lalu kemudian tempat tinggalnya, berapa lama menetap, gimana reputasi tempat tinggalnya. Makanya kalau boleh saya sarankan, kalian kalau mau tinggal di suatu tempat, perlu, kalau bukan tempat tinggal sendiri, maksudnya bukan rumah kita, tapi kita mau kontrak atau mau kos, ya, coba perhatikan baik-baik lingkungan Anda. Kalau lingkungan Anda itu buruk, ya, maka akan berpengaruh terhadap profil Anda. Ya, hati-hati itu. Misalnya tempat itu sarangnya narkoba misalnya, ya. Tempat yang Anda kontrak atau tinggal itu lingkungan Anda misalnya lingkungan hitam misalnya, ya. Di situ apa namanya pusat perputaran narkoba atau misalnya di situ tempat mohon maaf ya, misalnya tempat-tempat mesum misalnya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap profil Anda. Reputasi lingkungan itu pengaruh dan itu akan bisa kebaca, ya. Jadi hati-hati, ya, kalau mau cari tempat tinggal sementara kontrak atau ini di luar ini ya, Maksudnya ini kenapa? Karena di dalam scoring itu nanti akan memperlihatkan profil kita termasuk tempat tinggal kita, itu ya. Oke, kemudian informasi lain terkait dengan usaha, ya, dengan usaha. Kalau kita punya usaha gitu ya. Nah, ini ini nanti akan ada skornya nih. Nah, ini sebelah kanan nih. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Kalau yang kiri ini disebut dengan apa? Parameter. Tadi yang disebut dengan kriteria atau parameter. Ini parameternya. Lalu kemudian ini bobotnya. Bobot atau skor ya. Ini bobotnya. Ini bobotnya. Weighted ya. Weighted. Misalnya tentang data pribadi itu bobotnya 15%. Gitu ya. Nah, ini ini value itu adalah nilai yang nanti yang akan dibuat oleh seorang programmer gitu ya. Ketika usia usia 3. Kenapa 3 gitu ya? Kenapa 3? Nah, itu nanti akan dijelaskan di sini ya. Jadi uh, ada bobot dan ada skor. Skor itu kita sendiri yang menilai. Ini contohnya ini ya. Oke, di slide kelihatan apa nih di slide? Biasanya kalau saya pindah ke slide lain tidak berubah. Ini slide-nya apa di papan? Di slide saya. Jumlah tanggungan, Prof. Oh, oke, berarti udah Reputasi selesai. lingkungan tempat tinggal. Oke, makasih Bu Mega. Ya, Prof. Jadi ini adalah kriteria yang sudah dibuat klasifikasi dan skornya. Jadi misalnya gini, ya misalnya gini. Ini ada pertanyaan dari sebelah kiri tentang usia. Nanti akan diinput oleh calon klien, akan ditanyakan berapa usianya. Nanti dia ngetik tuh pilih antara 18 sampai 25 tahun. Kalau Anda kan mungkin perkiraan antara 18 sampai 25 tahun atau 26 tahun sampai 35 tahun. Ya kan, ini usia-usia milenial, ya, usia-usia milenial. Yang 26 sampai 35 itu adalah generasi Z. Kalau maaf, generasi milenial. Kalau yang 18 sampai 25 tahun itu adalah generasi Z, ya. Nah, itu skornya, ini ada skornya nih, ya. Ketika Anda mengisi ini, maka ini ada skor di sini, ya. Ketika Anda mengisi 36 akan, nah di sini ada
nilai tertingginya adalah 98, ya kan? Ini 98. Yaitu ketika berumur 36 sampai 45 tahun. Kenapa nilai ini tertinggi? Karena nilai-nilai usia-usia yang sangat super produktif, ya. Usia-usia yang sangat super produktif. Ini angka-angka di 98, ya. Angkanya 98. Jadi kalau kalian masih berumur 18-25 tahun, misalnya pendapatannya misalnya UMR, ya alhamdulillah gitu ya. Umur 25 sampai 35 tahun mestinya sudah di atas UMR. Nah, ketika umur 36 sampai 45 tahun, mestinya Anda bisa 2, 3, 4 kali, 6 kali dari UMR sekarang gitu ya. Nah, itu dalam apa namanya path karir itu uh, akan terlihat seperti itu gitu ya. Akan terlihat seperti itu. Makanya di sini ketika umurnya 35, 36 sampai 45 itu 98,5. Oke ya. Jadi sangat tepat sekali kalian saat ini melakukan investasi di pendidikan ya karena ini masa yang sangat kritikal dan Anda mesti harus segera bersiap diri untuk mengembangkan diri dan meniti karir gitu ya. Karena pada usia-usia yang sangat kritikal kalau kita tidak mendapatkan eh, pekerjaan sesuai dengan talenta kita ya maka kita bisa mundur ke belakang. Jadi ini masa-masa yang sangat kritis gitu ya. Oke lah ya di luar ini balik lagi ke sini. Kenapa yang menikah nilainya lebih tinggi? Ini 94 gitu ya. Yang lajang 87 karena dalam sisi psikologis dan sosiologis orang yang menikah relatifly dia lebih bertanggung jawab ya karena dia tidak bisa seperti seorang bujangan atau lajang gitu ya yang bisa pergi ke sana kemari dan ngilang gitu ya. Kalau orang sudah berkeluarga minimal dia ada pasangan, ada anak mungkin gitu ya sehingga untuk kemudian tiba-tiba menghilang itu kemungkinan kecil gitu ya. Makanya akan risikonya relatif lebih rendah dibandingkan seorang bujangan gitu ya. Jumlah tanggungan ya ini juga ada. Kalau tanggungannya lebih dari 5, kemudian tanggungannya 3 kali sampai 5, kenapa sih tanggungan 3 sampai 5 memiliki skor yang paling tinggi ya 98? Hmm. Ya, karena asumsinya gitu ya, semakin banyak bebannya, maka semakin risikonya semakin tinggi gitu ya. Tapi kalau dia tanggungannya uh, ada tanggungan, maka dia skornya antara 3 sampai 5. Kenapa tertinggi? Karena itu yang ideal gitu ya. Misalnya putranya misalnya 3 gitu ya, 2 atau 3 gitu ya anaknya gitu. Itu relatively masih masih dalam parameter yang bagus gitu ya. Nah, ini kalau tidak punya tanggungan malah rendah gitu ya. Karena dengan berbagai Oke, ini contoh saja, ini contoh ya, tapi contoh ini juga sudah berjalan, sudah digunakan ya. Ini reputasi lingkungan tempat tinggal yang tadi saya cerita itu ya. Ada yang sangat tidak bagus, maka skornya akan rendah gitu. Oke, ini contoh. Saya tutup dulu. Ah, oke. Nah, nanti outputnya seperti apa? Ini contoh yang diisi. Ini yang diisi oleh bank. Ini dalam bentuk apa namanya Excel ya. Sekarang sudah menggunakan digital, jadi tidak seperti ini lagi bentuknya. Jadi tinggal ketik aja di apa, pilih aja di dalam HP kita gitu ya. Nah, nanti akan ketika kita ngisi tempat tinggalnya di mana, kemudian tanggal lahirnya, lalu kemudian akan dihitung berapa usia kita, status perkawinannya bagaimana gitu ya. Nanti akan merefer ke dia ke scoring ini ya akan masuk ke sini kemudian akan masuk ke scoring gitu ya masuk ke sini dan kemudian akan dicetak laporannya nanti akan masuk laporan di sini kita akan masuk dalam rating yang mana statusnya layak atau tidak gitu. Nanti akan
diinformasikan di sini, lalu kemudian akan dibuat ya ini statusnya, apakah layak atau tidak ya untuk diberikan pembiayaan. Itu namanya scoring nih ya, ini namanya scoring. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat apa yang kita sedang jelaskan ini secara keseluruhan. Bisa mungkin di awal masih bingung ini namanya scoring apa sih gitu ya. Mudah-mudahan dengan contoh tadi kita sudah bisa melihat hasilnya dan juga yang dimaksud dengan scoring itu seperti apa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Prof. Silakan Mas Ali. Ya, Bang. Kabar, Prof. Sehat, Prof. Alhamdulillah sehat. Ini, Mana Prof, mana. mungkin saya juga orang yang awam gitu ya, terkait SIM apa pinjam meminjam gitu di bank gitu. Jadi Ya. kemarin ada eh, kasus teman saya gitu kan, ada pinjamannya itu ditolak gitu, Prof. Mm-mm. Padahal dia itu belum pernah mengajukan pinjaman gitu kan. Dengan alasannya itu dia kan mengajukan dengan jaminan itu sertifikat rumah gitu ya. Mm-mm. Dan itu ditolak itu dengan alasan area di area rumah tersebut adalah blacklist gitu, Prof gitu. Itu Mm-mm. bagaimana itu ya, Prof ya? Maksudnya di blacklist itu karena lingkungan sekitar itu Mm-mm. banyak yang apa namanya kredit macet atau gimana gitu itu, Prof. Saya Mm-mm. kurang kurang paham sih itu. untuk untuk area blacklistnya itu seperti apa gitu. Nah, itu sih Prof yang saya mau tanyakan itu dan sebelumnya pernah mengajukan pinjaman namun ditolak itu eh, ditolak itu karena sliknya itu, Prof. Sliknya itu Mm-mm. nyangkut di pengajuan sebelumnya, dan tidak dicabut dulu gitu, Prof. Kayak gitu Mm-mm. deh. Nah, itu Iya, yang saya pertanyakan itu sih, Prof. Kayak gimana itu tuh, Prof? Seperti itu kasusnya. Hmm. oke. Makasih Mas Ali pertanyaannya dan mungkin juga bisa bermanfaat bagi yang lain ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan lembaga keuangan, apakah itu dengan bank atau dengan multi finance, atau kita juga bisa berhubungan dengan BPR misalnya, maka data kita itu masuk ke dalam SLIK namanya, ya, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Dan itu ditampung data itu di OJK, ya di OJK namanya Biro Kredit namanya. Nah, di situ itu akan terekam setiap kita melakukan pembayaran itu akan terekam. Begitupun kalau kita tidak melakukan pembayaran. Itulah yang disebut dengan historical credit yang tadi saya sebutkan tadi, ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap profil risiko kita. Kalau kita misalnya melakukan suatu pinjaman lalu kita tidak on time dalam melakukan pembayaran atau angsurannya, maka profil kita risikonya akan memburuk. Apalagi sampai macet, gitu ya. Apalagi sampai macet. Nah, ketika kita macet, maka dianggap kita tidak memiliki capacity, maka kita kapasitinya akan turun, lalu kemudian karakternya akan memburuk. Ya, karakter kita akan memburuk. Skornya pasti sangat rendah atau risikonya tinggi. Nah, ketika kita misalnya tidak menyelesaikan, apalagi sampai kemudian kita tidak menyelesaikan, atau yang macetnya dibiarkan saja kita nggak selesaikan, maka pada saat kita mengajukan pinjaman berikutnya, walaupun tidak ke bank tadi atau ke lembaga yang lain, tetap akan bisa terkoneksi dengan SLIK. Karena SLIK itu adanya bukan di bank itu, adanya di OJK, gitu ya.
Jadi ketika ada bank atau lembaga keuangan yang mau melayani Anda, tapi kemudian nama Anda itu di kredit historicalnya itu jelek, bad, maka pasti tidak akan diberikan pembiayaan, ya. Itu itu yang pertama, itu ya. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan, eh, tinggal di suatu wilayah, kemudian wilayah itu ternyata memiliki historical bad, ya, eh, yang bagi bank itu sulit untuk bisa merealisasikan pembiayaan atau kredit di wilayah tersebut. Yes, gitu ya. Karena ada suatu komunitas masyarakat gitu yang memiliki habit yang tidak baik dengan apa namanya dengan lembaga keuangan. Itu. Jadi ketika ada masyarakat yang secara tidak disengaja mungkin gitu ya memiliki kewajiban ke lembaga keuangan lalu kemudian macet gitu, maka di dalam historical area lembaga keuangan itu akan kebaca sebagai wilayah yang blacklist, ya, yang blacklist gitu. Saya pernah memberikan apa namanya pendampingan misalnya di wilayah Bekasi Utara, ya, di wilayah Bekasi Utara itu ada wilayah saya nggak perlu sebut ya, wilayahnya saya nggak perlu sebut gitu ya. Gabus ya, bro. Gimana Mas Ali? Gabus ya. Ah, iya, iya di Bekasi Utara ya, ya. Iya. Ah, itu apa namanya sulit Mas, ya sulit, sulit untuk mengakses pembiayaan kredit, ya untuk kredit. Nah, misalnya ya, saya nggak perlu sebutkan daerahnya ya, karena kan daerahnya Bekasi Utara juga banyak ya. Tapi ada wilayah di situ yang kemudian bank tidak mau memberikan kredit di wilayah itu, ya, karena pengalaman buruknya, gitu ya. Jadi ketika ada kredit macet, gitu ya, kemudian bank eh, melakukan penagihan, itu yang dimarahi bukan orang yang pinjam, yang dimarahi adalah orang atau petugas bank yang datang malah dimarahin, gitu ya, dimarahin bahkan dikejar-kejar, gitu ya. Ya, jadi kan trauma, ya petugas banknya trauma dan apa namanya pasti kemudian hal itu akan terlapor ya, terlapor ke dalam sistem dan kemudian secara serentak akan dibaca oleh semua lembaga keuangan, gitu. Akhirnya terblacklist lah wilayah itu. Gitu Mas Ali. Terima kasih, Prof. Jawabannya. Sami-sami. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, sedikit saya akan teruskan di slide yang 12 ya, slide 12. Slide 12 ya. Bagaimana credit scoring ini bekerja ya. Oke, ini slide 1, 2, 3, 4. Ini menjelaskan dari yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini yang kemudian dijalankan oleh sistem, ya, oleh sistem. Jadi tadi ada yang disebut dengan Kolmogorov-Smirnov atau KS metrik ini menggunakan statistik gitu ya dalam mengelompokkan untuk menguji tadi apakah scoring yang sudah dilakukan itu sudah tepat sasaran atau belum. Itu dengan menggunakan ini. Ya, tapi mungkin ini sebagai sekedar pengetahuan saja karena ini proses pekerjaannya dilakukan oleh para ahli statistik ya atau di mata kuliah statistik itu akan diajarkan gitu ya. Mungkin dalam kesempatan ini kita nggak perlu mendalami, cukup dengan mengetahui saja bahwa kredit scoring itu bisa kita uji dengan menggunakan alat-alat statistik untuk mengetahui tentang keakuratan dan validitas dari data yang dihasilkan gitu ya. Nah, ini
untuk menambah tadi informasi sebelumnya mengenai data source ya. Data source kita bisa mengambil dari beberapa sumber yang menjadi alternatif sebagai data sekunder, yaitu dari perusahaan telco. Telco itu perusahaan telekomunikasi, atau dari smartphone handset, atau dari perusahaan-perusahaan seluler, ya. Lalu bisa dari sosial media, ya, dari sosial media yang tadi kita ceritakan itu, yang disebut dengan big data analytics, ya, dari menganalisa big data yang ada di cloud. Lalu kemudian data yang digunakan ada yang disebut dengan structured data, ada unstructured data. Data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Data yang struktur itu contohnya misalnya yang ada di dalam Excel, itu terstruktur. Data yang tidak struktur itu data yang misalnya ada di sosial media, itu tidak struktur ya, tidak terstruktur. Jadi misalnya berita-berita gitu ya, lalu kemudian komunikasi lewat media sosial gitu ya, itu kan tidak struktur. Tapi semua data itu bisa ditarik dengan menggunakan algoritma namanya, ya. Lalu kemudian kita juga bisa mengambil dari customer behaviors, ya. Tadi yang kita sebut dengan kebiasaan atau perilaku dari customer yang tersimpan datanya di dalam big data tadi. Itu bisa. Lalu kemudian dari data-data tadi akan bisa dianalisa dan kemudian kita akan bisa membuat suatu grafik ya yang bisa memanipulasi untuk menentukan wilayah yang good dan yang bad. Tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nah, lalu jenis-jenis data, ya jenis-jenis data. Tadi kan ada data dengan menggunakan indikator socio-demographics information. Nah, proksinya adalah umur, gender, lokasi. Tadi sudah contohnya juga sudah sama ya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan indikator social demographics information untuk mengetahui umur, gender, dan lokasi. Kemudian kita juga bisa mengetahui tentang pendapatan seseorang misalnya dengan melihat berapa banyak kuota yang digunakan setiap hari atau setiap bulan tanpa kita menanyakan berapa pendapatan orang tersebut. Ini proksinya dengan menggunakan ya proksinya adalah income untuk mengetahui dengan cara menarik data dari jumlah kuota yang digunakan setiap hari atau setiap bulan, ya. Lalu kemudian usage level over time. Jadi begitupun untuk melihat income flows, gitu ya, untuk aliran income itu bisa atau aliran pendapatan seorang bisa juga dengan melihat dari penggunaan overtime-nya, overtime dari smartphone yang dia gunakan, ya, misalnya dia menggunakan langganan bulanan 200.000 per bulan. Tapi overtime-nya misalnya bisa sampai 100.000 ya per bulan misalnya. Nah, itu akan mengindikasikan aliran aliran kasnya itu bisa diprediksi ya dengan menggunakan itu. Gitu ya. Ini namanya call data records ya yang berasal dari telco ya perusahaan seluler. Jadi cara kerjanya sama gitu ya. Jadi kita em, ada istilahnya metrik atau indikator, kemudian proksinya. Proksi itu untuk mengetahui melalui jalan lain. Ya, misalnya ingin mengetahui risiko, tapi dengan cara indikatornya customer sense data, misalnya. Kita ingin tahu tentang customer and agent cost. Misalnya, kita bisa melihat dari number of different agent use. Misalnya, kita bisa untuk mengetahui umur, gender, dan lokasi,
untuk mengetahui social demographic information. Jadi ini contoh dalam melakukan analisis yang kita tarik datanya dari mobile smartphone kita, ya. Oke, ini sama ya penjelasannya. Dari sosial media juga sama, ya sosial media. Kemudian kredit biro tadi kredit biro itu atau biro kredit tadi yang dari SLIK, yang dari OJK, datanya dari situ. Ya, oke. Ini sebagai tambahan saja, ya sebagai tambahan. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, masih ada kesempatan, silakan. Kalau tidak sampai di sini, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan masih mengikuti atau sudah pada tidur nih. Masih, Prof. Belum, Prof. Masih. Masih. Belum, Alhamdulillah. Nyambung, Prof. Ini, Mak. Makasih, Prof. Masih, Prof. Aman. Terima kasih yang sudah bertahan 1 jam lebih. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya. Sama-sama, Pak. Nuhun, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ilmunya. Terima Makasih, Prof. Terima kasih, Cin ya. Saya Alef ya. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Pak Sami.